Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita di hari ini kita masih bisa diizinkan Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama, khususnya di dalam era pandemik ini. Dan kita juga melihat bagaimana banyak sekali akan satu informasi demi informasi yang justru membuat setiap kita mungkin melihat bahwa keadaan era pandemik masih belum memberikan akan satu kenyamanan bagi kita. Tetapi kita berdoa, kiranya Tuhan yang senantiasa mengajarkan kepada kita, bagaimana kita senantiasa di dalam Tuhan, kita terus belajar beriman, kita terus belajar percaya, dan kita belajar untuk bersama-sama bersandarkan kepada Tuhan, kita memohon kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara, kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama sebelum kita akan berdoa, kita membuka kitab suci. Kita bersama-sama membuka di dalam Galatia pasal yang ketiga. Kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14, khususnya di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 14, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Dan setelah menemukan, mari kita membaca secara bersama-sama akan 14 ayat yang akan kita bacakan. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu yang percaya kepada pemberitaan Injil? Sekarang itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan kembali diperdengarkan di hadapan kami semua. Kami rindu ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja, membawa kami untuk melihat kelimpahan kebenaran firman di dalam setiap situasi yang ada di dalam konteks demi konteks. Dan kami tahu ya Tuhan, Galatia adalah satu konteks bagaimana doktrin yang benar harus berhadapan dengan doktrin yang tidak benar. Dan kami berdoa kepada Tuhan, supaya doktrin yang benar sajalah yang bercahaya menerangi kami. Dan biarlah kami dapat melihat kelimpahan, dan juga kami dapat belajar melihat kuasa penyertaan Tuhan hadir pada setiap pemberita Injil, khususnya yang memberitakan kebenaran. Mohon Tuhan juga berikan ketaatan untuk setiap kami mendengar firman Tuhan dengan benar, dan ajar kami ya Tuhan melihat tahta Tuhan
di atas kebenaran demi kebenaran, senantiasa dapat memberikan kekuatan bagi kami oleh karena iman yang dianugerahkan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, di dalam 2 kali minggu kita sudah membicarakan tentang bagaimana konsep diselamatkan oleh iman adalah satu doktrin yang terus-menerus menjadi fokus dari Rasul Paulus di saat dia menjadi seorang pemberita Injil. Tetapi kita tahu bagaimana di dalam melaksanakan untuk doktrin yang benar itu menjadi konsumsi bagi setiap orang-orang yang percaya, tentu saja terjadi banyak sekali pro and kontra, dan banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Dan di dalam pasal yang kedua kita melihat bagaimana konflik antara Petrus dengan Paulus menjadi satu konflik yang kita melihat bagaimana Petrus adalah seorang rasul, tetapi dia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan waktu Yesus masih hidup. Dan sedangkan kita melihat Paulus, dia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan setelah Yesus naik ke surga, dan dia menampakkan diri kepada Paulus. Sehingga akhirnya 2 rasul ini adalah sama-sama menerima panggilan dari Tuhan. Tapi yang satu adalah melayani bagi orang Yahudi, tapi yang satu melayani untuk orang-orang di luar Yahudi. Dan pada saat kita melihat kedatangan dari Paulus kedua kali ke Yerusalem, memberikan konfirmasi bahwa Injil yang kuberitakan dengan Injil yang kau beritakan, apakah adalah Injil yang sama? Apa yang dikhotbahkan dengan apa yang diajarkan, apakah semua adalah doktrin yang sama? Jika doktrin yang dibicarakan adalah doktrin yang berbeda, maka kita adalah orang-orang yang berbeda. Maka saudara, pada saat kita melihat Paulus bertemu dengan Petrus, mengkonfirmasi what kind of theology yang ada di dalam hidupmu. Apa yang menjadi teologi di dalam setiap pelayananmu. Dan saudara, pada saat kita melihat Paulus bertemu dengan Petrus, disitulah mereka melakukan konfirmasi. Teologi yang benar adalah teologi yang bagaimana. Dan pada saat mereka menyatakan, teologi yang benar adalah Injil, the gospel of Christ. Itu adalah Injil, bukan hanya untuk orang Yahudi. Tetapi Injil Kristus Yesus juga adalah untuk orang di luar Yahudi. Dan saudara, pada saat di Yerusalem, kita melihat bagaimana Petrus dan Paulus berbicara tentang the gospel of Christ. Dan akhirnya kita melihat Petrus dan Paulus satu nada di dalam akan pengertian tentang Injil. Dan mereka akhirnya setuju. Dan mereka akhirnya mengimani bahwa the gospel of Christ adalah bagi orang Yahudi. Dan the gospel of Christ juga bagi orang di luar Yahudi. Ya, saudara, tentu saja ini semua adalah sesuatu bukan karena selera dari mereka secara manusia, tetapi pengajaran kitab suci yang mengajarkan bagaimana Yesus peduli kepada bangsa-bangsa. Dan Yesus peduli kepada setiap apa yang menjadi orang-orang yang belum mengenal tentang Injil yang benar. Dan kita melihat salah satunya adalah pada saat Yesus pergi ke Samaria. Pada saat Yesus pergi ke Samaria, bertemu dengan perempuan Samaria, yang jelas orang Samaria benci dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi benci kepada orang Samaria, karena mereka berbeda doktrin. Mereka berbeda akan kitab suci. Mereka berbeda tentang bait suci. Mereka berbeda tentang konsep gunung suci. Sehingga semuanya berbeda. Dan salah satu pasti salah. Pertanyaannya, siapa yang salah? Jelas kita melihat Samaria adalah satu tempat di mana pengajarannya salah, di mana gunung yang dianggap sebagai gunung Allahnya salah, dan juga di dalam bait suci mereka punya bait suci versi mereka sendiri yang salah. Dan secara pengajaran pun salah. Dan saudara, Samaria jelas-jelas secara teologi adalah teologi yang salah. Tetapi kita melihat kenapa mereka bisa membuat teologi sendiri. Kenapa mereka bisa bikin akan bait suci sendiri. Kenapa mereka punya pengertian gunung Allah sendiri. Karena mereka nggak suka dengan orang-orang Yahudi yang sangat-sangat menganggap kami adalah kaum pilihan Tuhan dan kami adalah orang yang murni. Saudara mesti melihat ada satu konteks bagaimana masyarakat yang ada di Samaria adalah bukan Yahudi murni. Meskipun mereka juga adalah orang Yahudi,
tapi mereka adalah orang Yahudi yang sudah kawin campur dengan musuh atau dengan penjajah, sehingga akhirnya mereka sudah kawin campur dan akhirnya secara budaya sudah terkorupsi dan secara budaya sudah terdistorsi, dan akhirnya seluruh apa yang di pemahaman Alkitab, pemahaman tentang tradisi, semua sudah bercampur aduk, sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa kami dianggap tidak dianggap murni kembali, maka kami akan klaim bahwa kami punya akan pengertian kami sendiri. Saudara, tetapi pada saat Yesus dia masuk ke Samaria, justru perempuan Samaria itu kaget. Kenapa kamu mau bercakap-cakap dengan aku? Kenapa engkau bisa memulai conversation dengan aku? Padahal orang Yahudi benci sekali dengan orang Samaria, sehingga there is no conversation with Samaritan. Tetapi justru kita melihat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dia memulai conversation, memulai akan percakapan Injil kepada orang yang tidak memiliki teologi yang benar. Dan pada saat dia berbicara kepada perempuan Samaria dan mengungkapkan dosanya sebagai seorang perempuan yang sudah tidur dengan 5 laki-laki dan semua bukan suaminya. Dan akhirnya singkat cerita kita melihat di saat Injil terberitakan pada perempuan Samaria, maka perempuan Samaria pergi ke kota dan membicarakan tentang Yesus Kristus dan membawa mereka untuk dengarlah akan Yesus Kristus. Saudara, ini menjadi satu gambaran bagaimana apa yang disetujui oleh Petrus, disetujui oleh Paulus, bukan berdasarkan selera mereka, bukan berdasarkan kepintaran mereka, bukan berdasarkan akan persetujuan mereka, tetapi semua itu adalah karena Tuhan yang melaksanakan, Tuhan yang berkehendak, dan Tuhan yang menggenapi, sehingga akhirnya kita melihat Petrus dan Paulus menyetujui bahwa the gospel of Christ tidak bisa dimonopoli oleh orang Yahudi saja. Tetapi the gospel of Christ relevan bagi orang-orang di luar Yahudi. Maka saudara, kita melihat itu adalah sebuah persetujuan yang kita lihat di dalam Galatia pasal yang kedua. Tapi dalam Galatia pasal yang kedua juga kita melihat satu fakta, yaitu pada saat mereka pergi ke satu kota, yaitu namanya kota Antioquia, di mana di kota Antioquia, di dalam sejarah gereja, kita melihat gereja di Antioquia isinya bukan cuma orang Yahudi saja, tapi juga ada orang di luar Yahudi yang juga menjadi Kristen dan akhirnya percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, dan mereka beribadah bersama-sama. Maka saudara, di Antioquia kita melihat satu fakta sejarah, bagaimana orang Yahudi dengan orang di luar Yahudi beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan, beribadah bersama-sama kepada Yesus Kristus, dan beribadah bersama-sama di dalam segala perbedaan. Saudara, kita melihat inilah yang juga menjadi satu hal yang harus menjadi tanggung jawab, khususnya kita tidak bisa mengatakan bahwa gereja Reform Injili cuma untuk orang yang berdarah Chinese. Kita akan mengatakan bahwa orang di luar Chinese tidak boleh untuk beribadah di GRII. Siapa mengatakan itu? Justru kita melihat Gereja Reform Injili Indonesia terbuka untuk semua kalangan, dan terbuka untuk seluruh ras, dan juga terbuka untuk seluruh orang yang punya kepercayaan-kepercayaan berbeda, tapi mau mendengar Injil Yesus Kristus. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat perlu adanya satu gerakan untuk memberitakan Injil. Maka di sini kita melihat itu yang menjadi fakta sejarah di Antioquia. Gereja di Antioquia menjadi satu fakta, orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, mereka bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan mereka pada saat beribadah kepada Tuhan di atas doktrin, di atas pengertian, dan di atas Injil, mereka melayani dan mereka beribadah bersama. Maka saudara, tetapi yang menjadi hal yang sangat-sangat memicu konflik adalah di saat Petrus ada di sana dan Paulus juga ada di sana. Tapi Petrus, di satu sisi mereka makan bersama-sama dengan orang-orang, khususnya jemaat yang non-Yahudi. Tapi seketika dicatat, yaitu pada saat ada satu grup dari golongan Yakobus yang mempercayai bahwa Injil adalah bagi orang Yahudi. Dan mereka mempercayai bahwa untuk diselamatkan,
Jangan hanya percaya Yesus saja, tapi juga harus disunat. Maka sunat itu penting bagi golongan Yakobus. Maka pada saat golongan Yakobus datang ke Antiokhia, kita melihat di dalam catatan Galatia, yaitu apa? Yaitu Petrus seketika itu juga dia meninggalkan akan orang-orang non-Yahudi itu, lalu makan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Dan itu tentu saja menunjukkan bahwa apa? Rupanya orang yang level non-Yahudi itu second class. Sedangkan yang orang Yahudi, yang golongan Yakobus, yang diselamatkan dengan sunat, itu adalah first class. Nah, saudara, pada saat itulah kita melihat di dalam dua gambaran ini, Petrus menerima sebuah satu pertentangan, khususnya dari Paulus. Di mana Paulus dengan satu keyakinan bahwa apa? Kau sudah melakukan hal yang tidak benar. Engkau sudah melakukan hal yang tidak patut, kau melakukan akan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kau imani. Bukankah doktrin yang kau percaya bahwa the gospel of Christ adalah bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi? Tetapi kenapa pada saat engkau bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi di Antiokhia, justru waktu golongan Yakobus datang, kau langsung meninggalkan mereka? Sudah disitulah kita melihat, khususnya dalam Galatia pasal kedua, Paulus membukakan apa yang ada pada diri Petrus. Pertama, yaitu Petrus, kamu seorang penakut. Petrus, kau seorang pengecut. Kenapa? Karena kau sudah tahu the gospel of Christ adalah bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tetapi justru engkau, karena tekanan dari golongan Yakobus, karena tekanan dari orang Yahudi, engkau justru takut ditekan oleh mereka. Kau justru takut ditekan oleh golongan Yakobus, sehingga engkau seketika itu juga meninggalkan karena takut dinilai engkau sudah makan bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi. Surah ini tentu saja kita bisa mengerti bisa di dalam tradisi orang Yahudi, yaitu orang di luar Yahudi, itu adalah kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kafir. Saya mengulang kembali, pada saat Yesus bertemu dengan Sakius, lalu mengatakan, Sakius, turunlah, aku akan pergi ke rumahmu dan makan di tempat kamu. Saudara, pada saat itu pemungut cukai yang adalah Sakius, dia kaget luar biasa, dia sukacita luar biasa. Kenapa? Karena tidak pernah ada ahli Taurat, orang Farisi, maupun orang-orang melayani di bait suci, memanggil Sakius dan memanggil pemungut cukai dan makan bersama-sama. Kenapa, saudara? Karena pemungut cukai di bait suci tidak pernah diizinkan masuk ke dalam bait suci. Pemungut cukai hanya diizinkan berada di pekarangan bait suci untuk beribadah. Dan tidak diizinkan masuk ke dalam bait suci. Kenapa? Karena pemungut cukai dianggap anjing Romawi. Dan itu yang menjadi satu hal dihina luar biasa. Sehingga akhirnya kita melihat pemungut cukai tidak pernah dekat dengan bait suci. Yang kedua, saudara, bagi orang-orang Yahudi bergaul dengan orang kafir dan bahkan masuk ke rumah orang kafir itu adalah dosa. Maka mereka menganggap bahwa apa? Kalau kamu sebagai orang percaya, jangan kamu masuk ke rumah orang kafir. Jangan kamu bergaul dengan mereka. Karena kamu kalau bergaul, kalau kamu masuk ke rumahnya, kau sedang mencampurkan tanganmu dengan kotoran. Dan saudara, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menghina luar biasa. Dan Yesus waktu melakukan itu, ahli Taurat tidak suka, orang Farisi tidak suka, dan orang-orang yang melayani di bait suci sangat tidak suka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah memperlakukan pemungut cukai dengan baik. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan bahwa apa? Orang seperti pemungut cukai ini pun mereka perlu mendengar Injil. Mereka perlu mendengar tentang Kristus. Mereka perlu mendengar tentang the gospel of Christ. Nah, saudara, itulah kenapa kita bisa mengerti dari konteks ini, bahwa orang Yahudi masih tidak bisa meninggalkan tradisinya untuk menganggap bahwa orang kafir tidak perlu kita bergaul dengan dia, dan tidak perlu makan bersama dengan dia, bahkan tidak perlu masuk ke rumah dia. Nah, saudara, itulah kenapa kita melihat yang pertama, Paulus mengatakan bahwa apa? Kau seorang penakut, kau seorang pengecut,
Karena kau berdoktrin bahwa the gospel of Christ adalah bagi orang percaya, khususnya orang Yahudi dan juga orang percaya, yaitu orang non-Yahudi. Kedua, Paulus mengatakan bahwa apa? Engkau hypocrite, itu engkau munafik. Saudara, percakapan antar rasul dimunculkan dengan kata yang sangat keras, yaitu munafik. Kenapa munafik? Karena apa yang diimani dengan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam Injil Tuhan. Apa yang ada di dalam hukum Taurat, apa yang ada di dalam akan setiap Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus, tidak sesuai dengan kehidupan orang percaya. Maka saudara, bukankah ini menjadi satu hal di mana kita melihat hipokrit juga menjadi masalah begitu banyak di dalam gereja, di dalam negara, dan sebagainya. Waktu kita melihat kenapa Presiden Duterte memaki bishop-bishop dan mengatakan bahwa seluruh gereja Katolik yang ada di Filipina itu adalah gereja bodoh. Kenapa? Karena setiap pemimpin-pemimpin bishop mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang tidak tahu diri. Saudara, saya tadi pagi membaca khususnya dari satu artikel dari World Economic Forum, di mana saya membaca satu hal, kenapa di era pandemik banyak negara-negara masih tidak bisa bangkit, khususnya untuk memperbaiki secara kesehatan, memperbaiki khususnya untuk bagaimana caring secara health system kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Sudah, kenapa dana kesehatan tidak bisa sampai ke area bawah? Kenapa rakyat masih belum bisa memperoleh akan impact dari bantuan-bantuan sosial dari akan setiap negara-negara yang memiliki dana? Nah, saudara, khususnya di dalam artikel itu fokus kepada satu negara, yaitu negara Amerika Latin. Negara Amerika Latin sudah punya dana health untuk era pandemik ini. Tetapi justru rakyat-rakyat tidak menerima akan semuanya itu. Faktanya, mereka tidak bisa memperoleh akan makanan cukup, mereka tidak memperoleh bantuan sosial, dan mereka harus berjuang sendiri sampai akhirnya banyak dari mereka mati. Pertanyaan adalah kenapa bisa seperti itu? Maka World Economic Forum melakukan sebuah studi, dan salah satu yang terjadi adalah karena the spirit of corruption. Kita melihat bagaimana korupsi yang dilakukan oleh negara, korupsi yang dilakukan oleh kabinet, itu adalah satu fakta yang masih bercokol di era pandemik. Maka disitulah World Economic Forum mengatakan bahwa di mana suara hati nurani di dalam diri manusia. Kenapa dalam era pandemik ini pun negara masih bisa jatuh di dalam corruption, khususnya dilakukan oleh para elit-elit negara. Dan ini menjadi satu hal, era pandemik seharusnya menolong rakyat sampai di area yang paling bawah. Tapi justru di era pandemik, corruption masih menjadi sesuatu yang menjadi reason akan bantuan sosial tidak bisa masuk ke area paling bawah. Saudara, ini menjadi satu hal akhirnya menunjukkan apa yang mereka terima sebagai elit negara. Justru di mana mereka harusnya berpikir untuk rakyat. Tapi yang terjadi mereka tidak melakukan akan apa yang mereka sumpahkan sebagai wakil rakyat untuk menolong rakyat. Nah, saudara, maka di dalam World Economic Forum mengatakan bahwa apa? Ini baru di Amerika Latin. Dan ini belum dilakukan sebuah kajian di seluruh negara. Tetapi jika ini diteruskan ke seluruh negara, maka kemungkinan terbesar bahwa banyak sekali di dalam era pandemik ini bantuan sosial masih tidak bisa turun sampai ke rakyat paling bawah adalah karena masih adanya corruption yang terjadi. Nah, saudara, paling tidak kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Duterte pada saat mengatakan bishop, justru engkau adalah seorang yang melayani Tuhan, tapi justru engkau adalah seorang yang dengan jubah agama, kau melayani Tuhan, tapi juga dengan jubah agama, engkau mempermainkan akan seksualitas, khususnya melakukan child abuse, melakukan akan pelecehan seksual kepada anak-anak umur 10 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Dan saudara, kenapa Duterte begitu kerasnya? Karena kalau kita melihat di dalam sejarahnya pun, dia pernah dilecehkan secara seksual oleh bishop. Dan itulah kenapa di dalam kita melihat di dalam hidupnya pun, dia adalah salah satu korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh rohaniawan. Nah, saudara, ini menjadi satu hal berarti apa yang dikritik adalah karena
ada the reality of hypocrisy. Ada satu hipokrit, adanya para munafik, dan juga para orang yang berjubah agama, tapi justru mereka adalah pelaku-pelaku di dalam dosa. Dan ini menjadi satu hal yang keras luar biasa. Dan tadi pada saat saya singgung tentang World Economic Forum, juga menunjukkan kenapa corruption masih bisa terjadi di era pandemik. Karena kita melihat justru apa yang terjadi karena wakil-wakil rakyat, elit-elit negara, mereka lupa sumpah mereka. Maka saudara, ini pun juga menjadi satu kritik dari Paulus. Engkau setuju bahwa the gospel of Christ adalah bagi orang Yahudi dan bagi orang di luar Yahudi. Dan ini bukan dari selera kita, tapi ini adalah semua back to the scripture. Kembali kepada apa yang dihidupi oleh Kristus, apa yang diperjuangkan oleh Kristus. Maka ada hak apa engkau justru melakukan akan satu hal, yaitu di dalam pemikiran doktrin yang sudah jelas bahwa the gospel of Christ bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi, tapi justru yang dilakukan adalah mereka, justrunya Petrus, mereka justru dia pro kepada orang-orang golongan Yakobus. Maka di situ kita melihat satu kritikan yang begitu keras dari Paulus, menunjukkan kepada Petrus, betapa engkau adalah seorang rasul, tetapi yang secara mulut dengan imanmu tidak sama dengan kelakuan. Maka ini menjadi satu hal kritikan yang luar biasa kepada para rasul. Dan tidak pernah ada rasul yang memaki sesama rasul. Cuma Paulus. Tapi makian dari Paulus bukan makian tanpa dasar. Tapi makian yang dimunculkan dari mulut dari Paulus adalah karena apa yang ada pada Petrus adalah dosa yang berulang. Kenapa? Karena dulu Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu dia berkata, aku tidak mungkin menyangkal engkau ya Tuhan. Tapi justru akhirnya sebelum ayam berkokok, kita melihat Petrus menyangkal 3 kali. Dan disitulah peristiwa bagaimana Petrus jatuh di dalam dosa. Karena dia berkata, aku nggak mungkin menyangkal. Yesus, tapi akhirnya yang terjadi menyangkal. Dan ini terjadi kedua kali, yaitu apa? Aku percaya the gospel of Christ adalah bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tetapi secara hidup masih terpenjarakan oleh tradisi orang Yahudi yang mengatakan bahwa apa? Tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi, orang di luar Yahudi, dan tidak boleh masuk dalam rumah orang Yahudi. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat Paulus sangat keras di dalam memperjuangkan akan diselamatkan, bukan oleh karena by works, karena pekerjaan kita, kelakuan kita, atau setiap perbuatan kita, tapi diselamatkan adalah oleh karena iman. Nah, kita sudah membaca pasal 3 ayat 1-14. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang menjadi isi dari Galatia pasal 3 ayat 1-14 ini. Nah, saudara, kalau kita melihat dari ayat 1-14 ini, kita melihat bagaimana Paulus men-sharingkan 3 argumen. Jadi kalau saudara melihat ini adalah apologia dari Paulus, di mana Paulus menunjukkan why I believe about saved by faith. Kenapa aku percaya, kenapa aku beriman dengan satu doktrin, yaitu aku diselamatkan bukan karena pekerjaan atau perbuatan, atau setiap tradisi, tapi aku diselamatkan oleh karena iman. Nah, saudara, maka kita melihat dalam ayat 1-14, kita bisa bagi di dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu adalah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di mana argumen yang pertama yang di-sharingkan oleh Paulus adalah bagaimana kita diselamatkan itu adalah karena semua yang di-sharingkan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang hidup, khususnya untuk apa? Untuk kita imani bersama. Nah, saudara, di dalam ayat 1 sampai ayat 5, kita bisa melihat argumen yang pertama, Paulus men-sharingkan secara human experience. Dia men-sharingkan secara pengalaman manusia, bahwa apa? Waktu kita sudah diselamatkan oleh karena iman, oleh karena Yesus Kristus, maka waktu kita akhirnya mendengar bahwa saved by faith itu adalah sesuatu yang tidak relevan,
Tapi justru dikatakan bahwa by works, yaitu dengan disunat itu menentukan keselamatan, maka bagi Paulus, secara pengalaman manusia, kita sudah mengalami beberapa hal. Pertama yaitu adalah kita sudah tidak menganggap salib Kristus menjadi satu kemenangan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Justru Yesus disalibkan itu bukan menyatakan sesuatu yang kosong. Justru waktu Yesus disalibkan, kita sudah ditanggung oleh Kristus, kita sudah digantikan oleh Kristus, dan Dia sudah mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Maka hanya melalui anugerah iman di dalam Kristus Yesus saja kita bisa terselamatkan. Maka setiap apa yang kita lakukan secara tradisi, apa yang kita lakukan secara perbuatan, tidak bisa disamakan dengan Kristus yang menggantikan kita, khususnya menggantikan dosa-dosa kita. Ya, Saudara, Paulus senantiasa mengajarkan kepada jemaat Galatia tentang Kristus. Paulus senantiasa fokus untuk mengajak setiap jemaat Galatia melihat keselamatan itu hanya dapat terwujud hanya di dalam Kristus. Maka sunat tidak mungkin dapat menyelamatkan, tradisi tidak mungkin menyelamatkan, dan juga setiap perbuatan-perbuatan baik tidak mungkin akan menyelamatkan. Maka saudara, bagi Paulus, apa yang dilakukan oleh jemaat Galatia secara pengalaman sebagai orang percaya adalah you already ignoring the cross of Christ. Sudah membuang dan tidak menganggap the cross of Christ atau salib Kristus menjadi sesuatu yang krusial di dalam hidup manusia, khususnya Yesus Kristus yang mengganti kita untuk menanggung dosa. Itu dalam ayat pertama, saudara. Dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan itu telah dilukiskan terang di depanmu? Saudara, di sini kita melihat Yesus Kristus sudah menggantikanmu, sudah mati bagimu, dan sudah memberikan keselamatan bagimu. Kenapa engkau bisa bodoh dengan mengiyakan bahwa engkau harus disunat baru bisa diselamatkan? Saudara, Paulus sudah begitu secara plainly, secara terus terang, men-sharingkan tentang the gospel of Christ. Tapi justru kita melihat orang-orang dilayani, khususnya yang ada di Galatia, mereka masih goncang iman di saat mendengar doktrin yang lain. Saya nggak tahu, saudara, bagaimana saudara hari ini, khususnya melihat kekristenan dengan begitu banyak denominasi. Saya nggak tahu bagaimana respon saudara pada saat melihat begitu banyak doktrin macam-macam di sekeliling kita. Ada liberalisme, ada karismatik, lalu juga kita melihat ada gereja yang sudah bercampur aduk dengan agama-agama yang lain. Bahkan kemarin saya dengar, saya dapat satu kiriman WhatsApp, bagaimana ada orang Buddhis, di mana seorang guru itu, biksu itu, dia adalah seorang biksu yang dulunya Kristen, dan dia menjadi Buddhis, dan pada saat dia menjadi Buddhis, sekarang menjadi guru, dan dia mengatakan bahwa apa? Ajaran Yesus dengan ajaran Buddhis adalah sama. Dan akhirnya dia menerima tepuk tangan luar biasa, dan mengatakan bahwa ajaran Yesus itu sesuai dengan Buddhisme. Dan saudara, pertanyaannya, apakah setiap perkataan-perkataan itu dapat kita katakan adalah benar atau tidak? Di manakah standar kebenaran? Di manakah standar asli dan palsu? Bagaimana standar kita berkata ini adalah ajaran Tuhan, ini adalah ajaran yang bukan dari Tuhan? Saudara, seringkali kita tidak peduli dengan semuanya itu. Kita seringkali menganggap bahwa itu bukan porsi saya. Porsi saya adalah saya menerima semuanya. Kenapa? Karena kita hidup bersama dengan masyarakat majemuk. Maka kalau dengan masyarakat majemuk, bukankah kita harus menjaga harmonis? Maka dengan demi harmonis, kita korbankan apa yang namanya kebenaran. Dengan harmonis, kita korbankan apa yang namanya sebuah keabsolutan di dalam pengajaran dan sebagainya. Maka saudara, jemaat Galatia melakukan ignore terhadap the cross of Christ, melakukan abandon about the Jesus Christ, dan sehingga apa yang dikhotbahkan Paulus akhirnya mental semuanya,
sehingga apa yang dikhotbahkan oleh Paulus tidak menjadi sesuatu yang menjadi fondasi. Saudara, kita sangat takut. Kenapa? Apa artinya kita hari ini beribadah? Apa artinya kita hari ini melakukan kebaktian online? Kalau kita pada saat dengar khotbah pada hari ini, yang kita sudah melihat bagaimana kembali kepada ajaran kitab suci. Tapi waktu saudara di hari Senin dan hari Sabtu, justru saudara tidak hidup sesuai dengan apa yang kita dengar. Kita tidak hidup sesuai dengan apa yang kita imani. Maka bukankah kita adalah sama seperti jemaat Galatia yang tidak pernah mengenal kebenaran, hanya mengiyakan apa yang mereka anggap benar, tapi tidak menghidupi apa yang namanya kebenaran. Maka bagi Paulus, apa bedanya jemaat Galatia dengan Petrus yang mulutnya percaya kepada the gospel of Christ, yang hatinya percaya kepada the gospel of Christ, tetapi justru secara kelakuannya tidak sesuai dengan the gospel of Christ. Saudara, dan kita melihat ini menjadi satu hal. Paulus menyadarkan Petrus, dan sekali lagi di sini Paulus menyadarkan jemaat Galatia untuk apa? Wake up, untuk bangun dan sama-sama melihat bahwa the gospel of Christ itu adalah truly gospel. Maka itulah kenapa sunat tidak boleh menjadi akan satu ajaran yang diiyakan oleh orang-orang percaya. Sunat tidak ada harganya lagi. Kenapa? Sunat itu hanya sebuah muatan tradisi dari Yahudi karena tanda orang beriman adalah disunat. Maka itulah kenapa kita melihat secara konsekuens, kita melihat orang yang menganggap anugerah Tuhan itu adalah error, iman itu adalah sesuatu yang error, percaya diselamatkan oleh karena iman itu sesuatu yang salah, maka mereka sedang membuang akan karya Kristus, keselamatan Kristus, dan membuang Kristus sendiri di dalam hidup. Kedua, saudara, apa di ayat 2 dan 3, kalau kita melihat Paulus menyatakan itu, yaitu apa? Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kau sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, di sini kita melihat Paulus mengajak jemaat Galatia untuk melihat fakta yang ada. Yaitu apa? Bukankah engkau sudah bisa percaya saved by faith itu adalah karena pekerjaan roh. Tapi sekarang kamu justru di dalam kepercayaanmu itu kamu justru mengiyakan sunat sebagai keselamatan. Berarti bukankah itu adalah sebuah kontradiksi? Maka terjadi sebuah kontradiksi di dalam diri orang percaya, di dalam jemaat Galatia, kontradiksi. Ya, saudara, tentu saja ini berkaitan dengan apa yang menjadi serangan Paulus kepada Petrus. Kontradiksi yang terjadi di dalam diri Petrus juga terjadi sebuah kontradiksi pada diri jemaat Galatia. Apakah saved by faith alone itu adalah sesuatu yang tidak menjadi berita yang kita kerjakan? Justru by works, dengan perbuatan kita, justru itu menjadi sesuatu yang akhirnya dilakukan. Saudara, ini menjadi satu wake up call bagi kita. Ini perlu menjadi sebuah kritik bagi kita semua masing-masing. Kalau hari ini kita percaya pada Tuhan, dan waktu sudah bicara kepada dunia, apakah apa yang kau bicarakan di hadapan dunia dengan apa yang kita percaya kepada Tuhan, apakah bahasa atau kelakuan atau perbuatan kita satu nada dengan semuanya itu? Seringkali kita adalah orang-orang yang kurang iman, saudara, untuk kita membicarakan apa yang kita percaya, khususnya di depan orang-orang yang berada di area publik. Tadi pagi saya ikut kebaktian Pak Tong melalui Reform 21. Saya kaget luar biasa. Karena justru pada saat di Reform 21 yang didengar oleh jutaan orang di Indonesia, Neta Stephen Tong berani sekali mengatakan bahwa apa? Bahwa
KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menangkap begitu banyak orang, tapi justru KPK juga adalah perkumpulan korupsi yang berjubah pemberantasan korupsi. Dan saudara, itu berani sekali, saudara. Dan itu adalah satu perkataan yang didengar jutaan orang hari ini. Dan juga kita juga melihat dia pun berani berkata bahwa apa? Bahwa Presiden Jokowi mencium semuanya ini, maka KPK tidak ada gunanya lagi. Maka Pak Natong kedua mengatakan bahwa apa? Kalau ini nggak benar, maka KPK justru ada sarang-sarang penyamun dan sebagainya. Nah, sudah ini menjadi sesuatu yang sangat saya kaget dengar semuanya itu. Kenapa? Karena ini bisa didengar oleh orang lain, didengar oleh seluruh anggota-anggota DPR, dan juga bisa didengar oleh orang-orang KPK, dan juga bisa didengar oleh setiap orang-orang Indonesia yang mungkin juga anti terhadap KPK, dan mungkin juga bisa didengar oleh begitu banyak orang yang sangat tidak suka dengan pemberantasan korupsi dan sebagainya. Orang yang bermacam-macam background akan mendengar, dan bisa nggak memplesetkan semua apa yang dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong? Mungkin bisa. Maka sudah pertanyaannya adalah, kenapa Pak Tong berani sudah? Di dalam Reform 21 sampai jutaan orang mendengar, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Tetapi Pendeta Stephen Tong justru berani mengatakan itu. Kita percaya, saudara, bahwa the gospel of Christ harus secara plainly, secara terus terang, diberitakan sampai ke seluruh dunia, dan semua dunia mendengar berita itu, dan mendengar apa yang menjadi sebuah arah yang berdasarkan dari iman, menunjukkan akan apa yang menjadi dosa-dosa yang dilakukan oleh dunia. Maka saudara, pendeta pun diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menegur dosa. Dan menegur dosa bukan menegur anak kecil punya dosa. Bukan menegur sesama punya dosa. Tapi berani menegur negara, menegur presiden, menegur orang yang paling punya tahta. Dan itulah yang dilakukan oleh para hamba Tuhan tercatat di dalam kitab suci. Kita melihat bagaimana Nabi Nathan berani menegur akan siapa? Raja. Lalu kita melihat bagaimana banyak sekali akan nabi-nabi yang lain juga dipakai untuk menegur akan raja. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh kita sepatutnya adalah apa? Apa yang menjadi iman kita, the gospel of Christ, itu tidak boleh kita sembunyikan. Satu sisi kita perlu dengan hikmat bijaksana, tapi satu sisi yang lain kita tidak boleh kompromi untuk mendiamkan the gospel of Christ, khususnya dalam area publik. Kenapa? Karena the gospel of Christ adalah satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan bagi kita. Maka tanpa keselamatan dari Kristus Yesus, maka kita tidak mungkin dapat membawa seluruh orang dapat bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Maka jika kita membiarkan kontradiksi ini terjadi, apalagi orang Kristen sendiri yang berkontradiksi secara doktrin, berkontradiksi secara kehidupan orang percaya, maka inilah perlu menjadi sebuah hal bahwa apa? Error bukan pada doktrin diselamatkan oleh karena iman. Justru error terjadi adalah karena setiap kita sendiri, kita tidak yakin dengan doktrin yang kita imani. Ketiga, saudara, kenapa save by faith itu menjadi sesuatu yang penting secara experience. Karena kita melihat orang-orang Kristen di dalam kehidupan di zaman itu, mereka mengalami suffering. Mereka berjuang save by faith. Dan pada saat mereka memperjuangkan by faith alone, mereka memperjuangkan itu sampai nyawa mereka diambil oleh musuh. Sampai mereka mati, sampai mereka harus menderita, sampai mereka harus menerima sebuah kecaman dan sebagainya. Maka suffering mereka bukankah meaningless di saat kita melihat apa yang mereka imani? Rupanya salah. Kenapa? Karena juga harus disunat. Saudara, kita harus melihat bagaimana apa? Kita harus memandang segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Yesus waktu melihat penjahat di sebelah Yesus, dia tidak pernah ikut katekisasi, dia tidak pernah ikut apa yang namanya baptisan, dan juga dia tidak pernah untuk apa membaca kitab suci.
Tapi saudara coba lihat, pada saat dia berkata, kalau kau sudah sampai Firdaus, ingatlah akan aku. Dia nggak minta selamatkan aku, tapi ingatlah akan aku. Tapi Yesus memberikan sesuatu yang jauh melampaui apa yang dia mau. Penjahat cuma minta, ingatlah aku. Tapi justru Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Wah, itu sesuatu hal yang berbeda sekali. Yang satu bilang hanya ingatlah akan namaku, ingatlah akan aku. Kenapa? Karena aku tahu aku orang brengsek, aku nggak benar, aku nggak mungkin diselamatkan. Tapi Yesus berkata, today you will be with me in the paradise. Saudara, maka penderitaan orang percaya karena iman, saudara, mereka tidak mati secara sia-sia. Karena truly saved by faith alone, justification by faith alone, itu adalah doktrin yang benar yang Tuhan berikan. Nanti saya akan jelaskan kenapa by faith alone adalah sesuatu doktrin yang benar. Tetapi paling enggak kita melihat yang tadi pertama, secara human experience kita melihat justru orang yang mengatakan bahwa saved by works, itu berarti yang pertama, dia sudah membuang Kristus, membuang salib Kristus, membuang akan Kristus sendiri. Kedua, mereka berkontradiksi imannya dengan kelakuannya. Ketiga, penderitaan orang percaya yang berjuang demi saved by faith alone, itu rupanya tidak dihargai. Sehingga akhirnya orang yang sudah percaya by faith alone justru dianggap sebagai orang yang tidak berguna lagi. Dan keempat, saudara, by living grace, dengan membuang anugerah Tuhan, anugerah keselamatan tersebut, mereka menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Maka dengan mereka tidak percaya saved by faith, maka mereka sudah membuang pekerjaan Roh Kudus yang menaruh anugerah itu kepada diri orang yang tidak layak untuk bisa bertobat. Secara human experience, kita bisa melihat 4 hal ini. Ayat 1-5 kita bisa melihat 4 poin ini. Tetapi saudara, argumen Paulus bukan cuma secara human experience yang menyatakan bahwa kalau kamu sebagai orang saved by faith alone, tetapi justru kamu akhirnya terbuka kepada saved by works, secara manusia kamu sudah melakukan poin 1, 2, 3, dan 4 tadi. Tetapi saudara, Paulus memperkuat apa yang dia katakan. Kenapa kamu dengan mengatakan saved by work itu oke, maka kamu sudah membuang Kristus, membuang salib Kristus. Kenapa kamu berkontradiksi? Kenapa kamu menganggap penderitaan orang percaya itu tidak ada artinya? Dan engkau membuang akan konsep yang benar tentang pekerjaan roh yang memberikan kesempatan engkau untuk bertobat. Di sini kita melihat ayat 6 sampai ayat yang ke-9, Paulus mengkonfirmasi apa yang dikatakan itu bukan dari pandangannya sendiri. Paulus waktu ngomong poin tadi, dari ayat 1 sampai 5 tadi, itu semua bukan karena kehebatan, kepinteran dari Paulus. Tapi Paulus belajar dari kitab suci. Jadi setiap kritikan dari Paulus adalah kritikan yang based on the Bible, based on the Word of God. Dan kita lihat ayat 6 sampai 9, kita melihat konsep save by grace alone, by faith alone, itu adalah pengajaran perjanjian lama. Maka saya akan kutip, sudah. Dikatakan apa ayat 6? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Lalu jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, saudara, ini adalah satu dasar dari Paulus.
Kenapa dia memberikan kritikan kepada orang-orang yang percaya saved by works? Ayat 6 sampai 9 membicarakan tentang lihatlah Abraham. Back to the Bible and look at Abraham. Siapakah Abraham? Apakah Abraham adalah the father of Jewish people alone? Apakah Abraham adalah bapak orang-orang Yahudi saja? Kita kalau mengenal justru Abraham adalah bapak orang beriman, bukan bapak orang Yahudi. Maka Abraham adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya, bukan secara spesifikly hanya bicara tentang bapak orang Yahudi. Walaupun betul Abraham adalah bapak orang Yahudi. Tetapi saudara, kita perlu kembali kepada kitab suci, di mana Abraham dipanggil oleh Allah sebagai bapak orang beriman. Dan juga kita melihat di dalam Kejadian pasal 17, di situ juga dikatakan bahwa Abraham, engkau dibenarkan oleh iman. Saudara, kita harus lihat, Abraham itu sebelum Taurat atau sesudah Taurat. Kalau kita melihat orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Ibrani, mereka justru memutlakkan Taurat, memutlakkan akan ajaran tradisi Yahudi, itu adalah setelah Abraham atau sebelum Abraham. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, justru Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran, menunjukkan bahwa satu hal yaitu apa? Bahwa meskipun the law of Moses, Tauratnya orang Yahudi, belum ada, tetapi apa yang dipercaya oleh Abraham, ini dikatakan sebagai kebenaran. Berimannya Abraham kepada Allah itu dikatakan sebagai kebenaran, dikonfirmasi sebagai kebenaran. Saudara, the law of Moses atau yang kita katakan Taurat Tuhan itu baru ada 430 tahun after Abraham. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Abraham itu adalah milik orang-orang Yahudi. Padahal kita katakan Abraham itu bukan orang Yahudi, saudara. Abraham itu orang Ur Kasdim. Abraham bukan orang Yahudi, Abraham orang Ur Kasdim. Maka ada hak apa lalu mengatakan bahwa Abraham itu adalah bapak orang Yahudi dan bukan bapak orang lain, bukan bapak bangsa lain. Saudara, ini adalah aneh luar biasa. Kenapa? Karena di ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa apa? Kitab suci mengatakan bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, yang telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham oleh segala bangsa akan diberkati. Jadi kita melihat justru Abraham itu adalah bapak, bukan sekedar bapak orang Yahudi, tapi bapak segala bangsa. The father of all nations. Saudara, coba lihat apa yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham. Dikatakan Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai, menggambarkan betapa jumlah dari keturunan Abraham itu tidak bisa dihitung. Bintang siapa yang bisa menghitungnya? Dan apa yang namanya pasir, siapa yang bisa menghitungnya? Menunjukkan bahwa Abraham adalah the father of all nations. Dan dengan pengertian ini, the father of all nations, maka anyone who believe the gospel is a true child of Abraham. Berarti pada saat kita melihat Abraham percaya dengan iman, dan Tuhan mengatakan itu adalah kebenaran, lalu kita melihat setiap orang yang percaya itu adalah anak-anak Abraham, maka sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan, all nations will be blessed melalui
apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Yaitu apa? Iman, anugerah. Jadi saudara, justru yang dipercaya oleh orang-orang golongan Yakobus ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Taurat sebenarnya. Bertentangan dengan apa yang namanya Perjanjian Lama. Saudara harus melihat, saudara, Tuhan menjanjikan kepada Abraham 3 hal. Pertama adalah tanah. Kita melihat Tuhan menjanjikan kepada siapa yang namanya Abraham, yaitu apa? Abraham, keluarlah dari Ur Kasdim dan pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan yang pertama kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan, the promised land. Kedua adalah keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti akan pasir di pantai. Menunjukkan bahwa your sons atau your generation, next generation, itu adalah akan menjadi the great nations. Bukan nation, tapi nations. Akan menjadi bangsa-bangsa. Maka engkau akan menjadi bapa dari segala bangsa. Dan saudara, segala bangsa itu baru bisa akan diberkati di saat melalui iman yang diajarkan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan saudara, ini adalah yang kita melihat secara Perjanjian Lama, justru yang dilakukan oleh golongan Yakobus ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Perjanjian Lama itu sendiri. Jadi self-defeating. Senjata makan tuan, maki-maki orang tapi justru yang salah dia. Mengatakan kamu sesat tapi justru yang sesat dia. Mengatakan bahwa saved by faith alone itu ajaran ngaco. Justru yang ngaco adalah dia yang mengimani saved by works. Dan kedua, saudara, kalau kita bisa ngomong lagi adalah apa? Yaitu Yesus itu keturunan siapa? Kalau kita mau kembali kepada Injil, Yesus dikonfirmasi adalah keturunan Abraham juga. Coba kita lihat Matius, saudara. Coba kita lihat Matius pasal 1, ayat 1. Kita lihat di dalam silsilah dari Yesus, saudara. Coba. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi dikonfirmasi Yesus secara silsilah, dia juga adalah anak Daud dan anak Abraham. Menunjukkan bahwa secara generasi, secara silsilah, Yesus adalah bagian di dalam generasi Abraham. Dan sesuai dengan ajaran dari Abraham, kita melihat Matius 28, ayat 19 dan 20, di mana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Di situ kita melihat Yesus menyuruh murid-muridnya itu apa? To go, to preach, to baptize in every nations. Bukankah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham? Jadi saudara, seharusnya golongan Yakobus ngaca dengan teologinya sendiri. Harus self-kritik, saudara, membaca teologinya sendiri dan self-kritik. Apakah yang saya imani sudah benar atau justru yang saya imani ini bertentangan? Saudara, seringkali yang dilakukan oleh golongan Yakobus adalah mereka hanyalah mengikuti secara tradisi. Nenek moyang saya ngomong apa, tapi tidak pernah melakukan akan cross-check. Apakah yang diimani sungguh? Apakah yang diikuti sungguh? Atau jangan-jangan mengikuti nenek moyang, tapi justru pengertian terhadap nenek moyangnya salah. Sama-sama percaya Abraham adalah nenek moyang, tapi justru kita melihat yang terjadi adalah penafsiran yang salah. Mirip sekali dengan yang terjadi di China. Sama-sama kita melihat dua pemimpin, Chiang Kai-shek dan Mao Zedong. Sama-sama baca bukunya dari Sun Yat-sen. Tapi justru akhirnya yang terjadi adalah
Yang satu mengikuti apa yang dikatakan oleh Sun Yat-sen, yang satu mengikuti tapi mencampur adukan dengan komunisme. Dan akhirnya kita melihat dua murid ini, dua orang ini sama-sama baca buku dari Sun Yat-sen. Tapi justru interpretasi mereka begitu berbeda, sehingga akhirnya apa yang terjadi, kita melihatnya sudah menjadi sesuatu yang sangat tidak bisa akur dan sebagainya. Maka kalau kita mau back to the Bible, kita melihat bagaimana the Great Commission-nya Yesus itu dengan panggilan Allah kepada Abraham, itu sangat sinkron menjadi Christian Gospel. Sangat sinkron bahwa keselamatan hanya by faith alone, sesuai antara Kristen dengan apa yang namanya Abraham. Dan Abraham adalah bapak segala bangsa. Maka Kristen juga tidak boleh hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk orang di luar Yahudi. Berarti there is no room for racism. Maka GRII tidak boleh untuk orang Chinese doang, tapi juga untuk orang Jawa, orang Batak, orang Sulawesi, dan sebagainya. Dan saudara, dan ketiga kita melihat antara panggilan Abraham dengan dengan apa yang namanya yang diberitakan oleh Yesus, itu sangat connect, yaitu apa? Yaitu melalui Abraham, maka Tuhan akan memberkati. Maka juga melalui pemberitaan Kristus, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus akan diberkati. Maka ini menjadi satu hal yang sangat clear, saudara. Bahwa saved by faith alone, justified by faith alone, itu adalah ajaran yang sesuai dengan kitab suci. Sejalan dengan sejarah, bahkan sejalan dengan Abraham. Karena Tuhan yang memberikan konsep iman kepada para rasul, khususnya kita melihat Paulus, juga yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan ketiga, saudara, pembelaan argumen dari Paulus, yang pertama secara human experience, kedua adalah dengan dia memperteguh dengan konsep perjanjian lama, yaitu adalah bagaimana Abraham menerima mandat dari Tuhan, dan disitulah orang Kristen juga menerima mandat dari Tuhan, dan tidak bertentangan, tidak kontradiksi, tapi justru satu benang. Ya. Ketiga yaitu ayat 10-14. Ketiga yaitu ayat 10-14, di situ Paulus menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada by works alone, itu dengan perbuatan kita dapat diselamatkan, itu adalah sebuah kutukan. Saudara, justru orang percaya diselamatkan oleh karena perbuatan itu adalah pelajaran terkutuk, ajaran terkutuk. Wah, berani sekali, saudara. Maka dia di dalam ayat 10-14 dia menyatakan, why keeping the law can never save us. Kenapa kita perlu memegang apa namanya the law, itu adalah aturan atau yang namanya Taurat, itu tidak pernah menyelamatkan kita. Saudara, kalau kita melihat yang dilakukan oleh siapa namanya Paulus adalah dia mau menunjukkan bahwa siapa yang bisa melakukan Taurat secara 100%. Siapa yang bisa sempurna melakukan Taurat secara 100%. Kalau kau bisa melakukan Taurat secara 100%, maka you can go to heaven. Tetapi justru dia menyatakan kepada orang-orang yang pembaca, khususnya jemaat Galatia, coba kamu lihat, apakah orang-orang yang berkata saved by works, saved by law, mereka sungguh-sungguh sempurna doing the law? Apakah mereka adalah orang-orang yang sempurna untuk menghidupi setiap Taurat yang mereka percaya? Justru kalau kita mau jujur, siapa yang tidak pernah mencuri? Siapa yang tidak pernah berdusta? Siapa yang tidak pernah membunuh? Siapa yang tidak membunuh, tidak selalu secara fisikal, tapi juga secara lain, secara pikiran dan sebagainya. Dan bagaimana kita melihat jangan berzina,
dan jangan bersaksi dusta. Itu kita melihat semua orang pernah. Justru menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat keeping the law perfectly 100%. Maka Saudara Paulus secara realistis menunjukkan bahwa apa? Bahwa tidak ada seorang pun manusia mampu untuk dapat melakukan Taurat. Justru Tuhan memberikan iman karena tahu kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri, maka disitulah Tuhan menyatakan jalannya. Dan jalannya adalah jalan melalui iman, dibenarkan oleh iman, diselamatkan oleh karena iman. Nah, saudara, dengan diselamatkan oleh iman, Paulus menekankan bahwa apa? Iman itu bukan sekedar statement, tapi iman itu hadir di dalam pribadi. Dan pribadi yang dibicarakan adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus menjadi curse, menjadi penanggung dosa kita, dia akhirnya harus sengsara, dia harus menderita, dia harus dikutuk demi supaya saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, tapi justru dia juga harus dipermalukan. Kenapa? Karena melalui kayu salib. Kayu salib adalah tanda orang durhaka. Dan Yesus rela menanggung semuanya, menjadi orang, dianggap orang durhaka, menanggung dosa manusia. Bagi siapa? Bagi kita. Dan siapa kita? Kita seharusnya adalah orang yang percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Bukan karena perbuatan kita seperti orang-orang Muslim. Orang Muslim percaya bahwa by works, waktu saya melakukan kebaikan, waktu saya melakukan zakat, itu juga memberikan sebuah timbangan kepada saya untuk kita bisa masuk surga. Orang bisa melakukan jihad, supaya dengan melakukan jihad, maka saya bisa langsung masuk surga. Waktu bomnya meledak, seketika itu juga saya masuk surga. Itu jalan pintas. Yang menurut orang Katolik, nggak usah. Kalau orang Katolik percaya ada namanya purgatori, yaitu api neraka. Kalau kamu mau kamu nggak bisa kamu istilahnya itu sudah dibuang oleh Tuhan. Tapi kalau kamu mau masuk surga, lewati dulu purgatori. Lewati dulu api neraka, api suci Tuhan. Kalau kamu bisa melewati, maka apa? Maka kamu bisa masuk surga. Surah pertanyaannya adalah, kok keselamatan itu ada perbuatan kita? Kok keselamatan menunjukkan kita punya andil? Kok keselamatan justru menunjukkan ada point of heroic di dalam diri manusia? Tidak ada, saudara. Abraham tidak pernah mengajarkan kita untuk memiliki heroik di dalam kita memperoleh keselamatan. Tidak ada. Maka Kristus, the only way to go to heaven. Nah, pertanyaannya adalah, waktu Paulus memperjuangkan ini, dia sedih luar biasa. Karena orang yang berjuang demi doktrin yang benar, justru adalah orang yang paling nggak dimengerti oleh jemaatnya sendiri di Galatia. Justru jemaat Galatia begitu bodoh, sehingga dengan begitu cepatnya mereka berpindah. Maka saudara dengarlah setiap apa yang menjadi seruan dari Paulus, saudara. Yaitu apa, saudara? Yaitu pada saat kita hari ini sebagai jemaat Carey yang ada di China, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan. Kita sama-sama sudah banyak dengar akan Injil Tuhan. Kita banyak sudah mendengar the gospel of Christ. Kita sudah banyak mendengar tentang the doctrine of Christ, the doctrine of salvation. Kita sudah banyak mendengar akan pemaparan-pemaparan teologis yang begitu limpahnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu sungguh-sungguh menjadi totalitas di dalam hidup saudara dan saya? Atau kita jangan-jangan seperti Petrus yang pernah jatuh, yaitu karena takut, karena pengecut, dan karena munafik, sehingga harus ditegur oleh Paulus. Apakah kita seperti jemaat Galatia, sudah dengar Injil Tuhan yang benar, tapi justru kita menganggap Injil yang benar ini, apa salahnya kalau ditambah dengan by works? Maka akhirnya terjadi,
kekacauan terjadi. Maka sudah banyak orang bilang, orang Kristen tuh kurang bisa bersatu. Coba lihat, kenapa banyak denominasi. Sudah kita lupa, yang ngomong harus tahu siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong adalah orang Muslim, apakah Muslim adalah satu denominasi? Tidak. Ada Ahmadiyah, lalu ada kelompok-kelompok dari ISIS dan sebagainya. Itu beda. Lalu apalagi Indonesia, Islam Nusantara, itu juga dianggap berbeda dengan yang ada di Arab dan sebagainya. Saudara, ini menjadi satu hal, siapa yang bilang? Buddhisme juga ada berbeda. Udayana, Hidayana, dan sebagainya. Kita melihat banyak sekali akan perbedaan juga. Lalu juga kita melihat Hinduisme, lebih banyak lagi. Ada jutaan dewa yang ada di dalam konsep dari Hinduisme. Dan kepercayaan mana lagi, saudara? Kalau kita bilang, oh Konghucu, saudara, ajaran Konghucu pun kita melihat ada juga yang percaya bahwa manusia hati pada dasarnya adalah baik. Ada yang percaya pada dasarnya tidak baik. Itu ada Mencius Mengzi. Lalu juga ada dari Zhuangzi. Kita melihat semua punya akan perbedaan-perbedaannya. Nah, sudah pertanyaannya adalah, kenapa bisa berbeda? Kita percaya kenapa bisa berbeda? Karena pasti ada yang salah. Tidak bisa kita katakan semua berbeda, kenapa? Tapi kita karena itu adalah sebuah kelimpahan. Sudah, saudara. Kita percaya kenapa bisa berbeda? Adalah karena kita sendiri adalah orang-orang yang masih sangat egois. Sehingga akhirnya kita melihat denominasi muncul adalah karena banyak kita tidak ngerti firman Tuhan dengan benar. Dan akhirnya kita lihat yang terjadi. Denominasi-denominasi dengan doktrin-doktrin yang bertentangan satu dengan yang lain. Saudara, kita perlu balik kepada apa yang diajarkan kitab suci. Abraham, imannya adalah iman yang bagaimana? Kalau Abraham adalah bapak seluruh bangsa, maka seharusnya seluruh bangsa harus kembali kepada iman Abraham. Harusnya tidak boleh ada denominasi-denominasi lain lagi. Tapi semua harusnya kembali kepada Abraham. Orang Islam kembali kepada Abraham. Orang Buddhis kembali kepada Abraham. Orang Hindu kembali kepada Abraham. Orang Kristen juga kembali kepada Abraham. Orang Reform juga kembali kepada Abraham. Dan kembali melihat apa yang diajarkan oleh Abraham. Abraham mengajarkan Injil adalah bagi semua bangsa. Bukan untuk satu kelompok. Injil adalah dari Tuhan. By faith we receive. By faith alone, by grace alone we receive. Kita menerimanya adalah karena iman dan karena anugerah Tuhan. Itu ajaran Abraham dan digenapi oleh Yesus Kristus yang mengajarkan tentang Injil Tuhan. Maka saudara, ajaran Abraham digenapi oleh Yesus Kristus hari ini. Kalau Tuhan tidak turun dan memberikan pengajaran ini, maka dunia pasti tidak punya pengharapan. Tapi kenapa Yesus Kristus datang dalam dunia menggenapi setiap apa yang menjadi pengajaran yang terpenting, yaitu saved by faith alone, justified by Christ alone. Semuanya itu adalah karena Tuhan sungguh-sungguh peduli kepada saudara dan saya. Tuhan peduli untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan peduli memberikan tempat bagi kita semua, yaitu surga. Dan Tuhan peduli, bukan sekedar berjanji, Dia akan menggenapi janjinya. Kiranya kita melalui pembahasan kita Galatia ini, semakin kita tahu keaslian ajaran dan kebobrokan ajaran palsu, dan bagaimana kita melihat asal ajaran yang benar dan asal ajaran palsu. Dan semakin kita belajar, semakin kita tahu perbedaan, dan semakin kita tahu perbedaan, kita semakin tahu mana yang terutama, mana yang bukan utama. Dan dengan kita belajar untuk mengetahui apa yang benar, kita akan tahu yang mana yang salah.
Saudara, kalau secara logika saja kita bisa mengatakan, saya kalau bisa bongkar 1 jam, saya bongkar Rolex, lalu akhirnya saya pelajari semuanya, maka waktu saya pergi ke Shanghai Tech, saya akan tahu ini palsu. Waktu saya pergi mungkin kemana, ke Guangzhou atau pergi ke di Guangzhou, tempat yang ada di Hozhetan. Kalau lihat pun bisa tahu ini yang sangat tidak beres. Kenapa? Karena sudah ada pengetahuan yang benar, sudah ada pengetahuan yang asli. Saya sangat kaget, saudara, di Indonesia ada satu orang di YouTube, di situ dia pakai Rolex palsu, dan dia bawa pergi ke Rolex Center. Saya sudah yakin, saudara, kalau bawa Rolex Center, pasti dia akan berkata itu palsu. Tapi saya kaget luar biasa. Kenapa? Karena orang yang di Rolex Center, waktu dia lihat, dia mengatakan, saya ragu, ini asli atau palsu. Kelihatannya asli, tapi juga aneh. Maka akhirnya, singkat ceritanya, dia sampai bingung, panggil orang kedua, panggil orang ketiga, dan akhirnya orang ketiga mengatakan, ini palsu. Kenapa? Karena ini sudah didasarkan dengan apa yang asli. Akhirnya baru diketahui. Hari ini, saya waktu lihat tayangan itu, saya sangat tersentak hati. Itu apa? Kita hari ini dari orang Kristen. Dan waktu kita dibawa kepada Tuhan, Tuhan apakah akan terkecoh dengan kekristenan versi kita? Apakah Tuhan akan terkecoh dengan apa yang kita imani menurut cara kita sendiri, yaitu dengan perbuatan kita? Apakah Tuhan akan berkata, kamu adalah Kristen yang asli? Saya yakin dan percaya Tuhan akan mengatakan, palsu kamu, hanyalah engkau daripadaku. Bukan orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Maka saudara, mungkin kita berkata, bukankah aku sudah melayani demi namamu? Bukankah aku sudah melakukan mujizat bagi namamu? Tuhan berkata, nyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Maka saudara, Paulus di jemaat Galatia ini, justru dia punya sebuah passion sungguh-sungguh. Dia rindu jemaat Galatia diselamatkan. Dia rindu jemaat Galatia menerima Kristus dan menerima pengharapan Kristus. Maka itulah kenapa dia harus rela berkonflik demi sebuah keselamatan tidak oleh karena iman. Menjadi sebuah kebenaran yang tidak dikompromikan. Maukah saudara menjadi orang-orang yang peduli dengan kebenaran? Jangan kita mengambil jalan pintas untuk berkata harmoni, harmoni demi harmoni. Demi sebuah keharmonian, kadang-kadang kita perlu cincai. Saudara, saya tutup terakhir dengan tulisan dari Kristianto Wibisono. Waktu dia singgung tentang siapa yang namanya Konghucu. Dia punya murid 2. Dan di mana 2 murid ini berdebat. Di mana 2 murid ini berdebat, dia mengatakan, saya punya teori 4 tambah 4 itu adalah 8. Maka ada yang mengatakan bahwa apa? Salah, 4 tambah 4 itu adalah 9. Maka sudah pertanyaannya adalah siapa ini yang paling benar? Mereka berdebat sampai akhirnya Konghucu datang. Dan waktu Konghucu datang, dia tanya, ada apa ini? Dia yang satu mengatakan, saya punya teori 4 tambah 4 itu 8. Lalu mengatakan, saya punya teori 4 tambah 4 itu 9. Saya yakin dia salah. Lalu yang satu bilang, kamu yang salah. Kamu nggak logis. Akhirnya sudah, yang satu mengatakan, saya percaya 4 tambah 4 itu 9. Saya berani mati untuk 4 tambah 4 sama 9. Terus yang tahu 4 tambah 4 sama dengan 8, akhirnya merasa, mati gua. Saya tahu 4 tambah 4 itu 8. Tapi saya nggak berani mati untuk kebenaran. Nah, sudah dalam artikel Kristianto Wibisono dia mengatakan bahwa apa? Satu hal, orang benar nggak berani mempertahankan kebenaran. Orang gila justru berani mempertahankan kesalahan. Nah, saudara, itulah dunia. Dunia hari ini yang paling berani berteriak adalah orang gila yang ajarannya salah, tapi menganggap diri benar. Dan itulah yang terjadi. Tapi orang benar justru orang yang ciut. Orang benar justru yang nggak berani mati. Cuma berani untuk menekankan ajarannya, tapi nggak berani mati demi ajaran.
Nah, saudara, cerita belum sampai di situ. Akhirnya Konghucu mengatakan bahwa apa? Sudahlah, tidak usah kalian berdebat. Kalau kamu percaya 4 tambah 4 sama dengan 8, ya sudah itu bisnis kamu lah. Nggak usah rusak orang lain. Yang penting kamu baik sama dia. Lalu yang kedua, dia katakan, hei kamu yang percaya 4 tambah 4 sama dengan 9, sudahlah, itu anggap aja itu kebenaranmu. Jadi yang 8 kebenaranmu, yang 9 kebenaranmu, sudah tidak usah rame-rame. Yang penting harmonis. Sudah. Maka di dalam ajaran Konghucu ada satu ajaran namanya ajaran jalan tengah. Yaitu segala sesuatu jangan kita peruncing. Segala sesuatu cari jalan tengah. Dan cara untuk mewujudkan jalan tengah yaitu apa? Yaitu cincai lah. Nggak usah bicara kebenaran. Nggak usah bicara hal-hal yang runcing. Ayo kita saling menumpulkan masing-masing. Sudah, lu percaya 8 ya 8, 9 ya 9. Cincai lah. Saudara, Paulus justru memperuncing ajaran harus saved by faith alone. Karena Injil, the gospel of Christ, bukan cuma untuk orang beriman saja. Tapi the gospel of Christ juga perlu didengar oleh orang-orang yang cincai. Pertanyaannya, siapakah orang cincai di zaman ini? Siapakah orang cincai di gereja ini? Saudara, Alkitab mengajarkan Paulus tidak cincai. Paulus serius mempertahankan doktrin yang benar. Itulah kenapa melalui Gereja Reform Injil Indonesia, kita peduli untuk membicarakan doktrin yang sangat solid, meskipun kita tahu banyak orang nggak suka. Tetapi ini harus tidak boleh dikompromikan. Ini harus terus diperjuangkan. Jika gereja sudah kehilangan apa yang benar, jemaat mau mendengar apa? Kalau yang benar sudah tidak dibicarakan oleh gereja, maka bagaimana jemaat gereja dapat bertumbuh? Waktu era pandemik ini, coba lihat saudara, apakah jemaat gereja semakin bertumbuh atau semakin mundur? Kenapa semakin mundur? Karena mereka nggak mengasihi firman. Kenapa kok tetap bisa stabil? Karena mereka percaya Tuhan berjanji dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka kalau hari ini kita mundur iman, mari bertanya kepada diri, what's wrong with me? Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagimu sekali lagi. Back to the Bible, back to the gospel of Christ alone. And you will know the truth, and the truth will set you free. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau yang senantiasa menunjukkan kebenaran, melintasi setiap apa yang selama ini kami anggap benar. Tapi justru kami percaya dibenarkan oleh karena iman, bukan sekedar ajaran baru, tapi justru dari Abraham, Tuhan sudah menunjukkan akan pengajaran itu. Di mana the gospel of Christ adalah bagi seluruh dunia, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tuhan pun juga sudah memberikannya dari Abraham untuk menjadi bapa orang beriman bagi seluruh bangsa. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, tegurlah kami kalau kami seringkali sangat keras kepala untuk tidak mau belajar firman Tuhan yang benar. Tuhan, tolonglah kami yang seringkali keras hati untuk kami mau menerima iman yang benar. Tuhan, tolong kami yang seringkali keras di dalam kami mempercayai Tuhan, karena kami seringkali menganggap kepercayaan itu sesuatu yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan, kami mohon,
supaya kami semakin dengar firman Tuhan, kami semakin sensitif, kami semakin tahu diri, kami semakin belajar lebih tekun dan ulet lagi untuk kami berjuang di dalam kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, yang seringkali kurang iman ini. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menggelisahkan kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan